Ta'ala. My name is Aisyah Nurul Azizah, student of UIN Raden Said Sultan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita memfungsikan masjid sebagai pendidikan Islam, perspektif sejarah, asal-usul, dan landasannya. Yuk kita simak penjelasan saya kali ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai masjid sebagai awal pendidikan Islam. Jadi, masjid adalah salah satu institusi terpenting bagi umat Islam yang melayani berbagai tujuan, mulai dari ibadah hingga pendidikan, dan dari latihan militer hingga kelas literasi dan pameran seni. Selama perjalanan sejarah Islam, masjid banyak digunakan sebagai lembaga pendidikan. Namun, masjid banyak digunakan untuk tujuan pendidikan di seluruh dunia Muslim. Masjid juga telah memainkan peran penting dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam yang mandiri, yaitu madrasah. Pada masa awal sejarah Islam, masjid menjadi lembaga pendidikan utama. Pada saat itu, masjid dengan segala perlengkapan yang ada dipergunakan sebagai sarana mendidik umat Islam. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW di masjid tersebut mendidik umat Islam dari segala umur dan jenis kelamin, dewasa, remaja, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pembentukan lembaga pendidikan Muslim atau kompleks masjidhan. Nah, jadi masjidhan adalah sebuah masjid yang dibentuk dalam lembaga pendidikan sebagai pemondokan. Perkembangan lembaga pendidikan Islam adalah dengan munculnya kompleks masjidhan di mana han atau asrama berfungsi sebagai tempat tinggal para siswa. Jadi, masjid han ini menyediakan tempat pemondokan yang cukup efektif bagi para pelajar yang datang dari berbagai kota. Nah, jadi teman-teman, masjid han diciptakan sebagai bagian dari pengembangan tradisi skolastik Muslim ketika pentingnya hadis sebagai salah satu sumber utama pengetahuan Islam diakui. Abad ke-10 Masehi, Masjid Han mengalami perkembangan yang besar. Pada masa awal pemerintahan Bandar Hasmawai Al-Kindi yang menjadi gubernur pada beberapa wilayah di bawah kekuasaan Ad-Daulah yang memiliki sekitar 3.000 Masjid Han. Abu Ishaq pada nizamnya Baghdad pernah aktif di Masjid Han yang ditempati oleh sekitar 10 atau 20 murid yang berguru kepadanya. Nah, ketika Masjid Han ini mengalami perkembangan yang besar, ternyata Masjid Han ini dirasa kurang efektif untuk tujuan pendidikan Islam dan aktivitas pendidikan karena dianggap mengganggu ketenangan beribadah. Maka pendirian madrasah pun menjadi solusinya. Dengan munculnya madrasah, kompleks Masjid Han tidak hilang dari kancah pendidikan umat Islam. Itu terus eksis sejajar dengan madrasah dan berkontribusi pada pendidikan generasi pemikir Muslim. Nah, perkembangan madrasah ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari semakin banyaknya kegiatan pengajian di masjid yang fungsi utamanya adalah tempat ibadah. Untuk tidak mengganggu ketenangan dalam beribadah di masjid, maka kegiatan pendidikan dibuatkan tempat khusus yang dikenal dengan madrasah. Ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas di balik fenomena madrasah ini. Mengapa para pewakaf mengalihkan perhatian mereka kepada madrasah, bukan lagi kepada masjid? Nah, mungkin ini berkaitan erat dengan sistem patronas atau dukungan atau bantuan keuangan orang lain terhadap masjid-masjid kala itu. Biasanya baik masjid jami maupun masjid-masjid non-jami sebagai rumah ibadah berada dalam yurisdiksi para penguasa, dalam hal ini khalifah dan sultan. Dengan demikian, pembangunan pengangkatan staf dan dukungan finansial bersumber dari agen pemerintah, sedangkan madrasah bebas dari sistem kontrol. Sebagai lembaga pendidikan, kontrol atas kegiatannya sepenuhnya berada dalam tangan pemberi wakaf. Nah, misalnya Madrasah Nizamiyah yang dibangun pada pertengahan abad ke-5 Hijriah adalah sebagai upaya Nizam al-Mulk untuk menghindari campur tangan khalifah. Dengan demikian, bisa mengontrol madrasah semaksimal mungkin sesuai dengan kemauan dan tujuan politiknya. Demikian dapat dikatakan bahwa madrasah melambangkan keunikan dari sebuah lembaga pendidikan pribadi. Nah, upaya pertama untuk menetapkan kurikulum yang seragam di madrasah pada abad ke-11 bukan karena kebutuhan pendidikan atau tujuan pedagogis. Seragam kurikulum di madrasah dipraktikkan oleh Nizam al-Mulk yang juga dikenal sebagai inovator sistem madrasah. Karena Nizamiyah atau serangkaian madrasah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk didirikan untuk memperkuat mazhab Syafi'i. Kurikulum yang seragam adalah sarana untuk menjamin bahwa madrasah
sosial fikih, terlepas dari perbedaan geografis dan demografis. Kurikulum madrasah bervariasi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan para pendirinya, tetapi juga sesuai dengan preferensi para guru dan keinginan para direktur madrasah. Madrasah selalu dianggap sebagai lembaga ilmu-ilmu keislaman. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pendidikan dasar dalam fikih atau hukum agama fikih Islam. Siswa diharapkan terbiasa dengan dalil-dalil yang menggunakan Al-Quran, hadis atau sunnah dan surat. Seiring berjalannya waktu, mata pelajaran lain beberapa ilmu asing diperkenalkan ke kurikulum madrasah. Nah teman-teman, di era pendidikan Islam modern ini, optimalisasi peran dan fungsi masjid seperti masa klasik kembali dilakukan. Upaya mengembalikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai aktivitas duniawi lainnya mulai banyak dilakukan, terutama di kota-kota besar. Dan ataupun di kehidupan sekarang ini dapat saya temui di daerah saya teman-teman, terdapat Masjid Agung bernama Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo yang terletak di lokasi yang sangat strategis. Keberadaannya masjid bukan hanya sekedar tempat untuk menunaikan ibadah sholat, tapi juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam. Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo memiliki total 6 menara menjulang tinggi. 6 menara Masjid Agung tersebut merupakan simbol rukun iman. Gaya arsitekturnya memang seperti masjid-masjid di daratan Arab, mungkin seperti masjid di Turki. Masjid ini merupakan masjid termewah dan termegah di Sukoharjo. Secara fisik, bangunan masjid dibagi menjadi 3 lantai yang digunakan untuk tempat pengajaran TPA, pengajian, rapat, dan juga terdapat perpustakaan masjid dan lain-lain sebagainya. Adapun Masjid Agung Baitur Rahmah Sukoharjo juga mempunyai yayasan dan beberapa aset seperti BMT, RA, dan juga dibuka Madrasah Ibtidaiyah Baitur Rahmah Sukoharjo. Yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.